Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fauzan dengan Handbook S1121002. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana membuat sebuah aplikasi perhitungan sederhana menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Baik, langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Android Studio. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita buat file project baru. Sini kita new project, kita pilih empty view activity, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita tulis nama aplikasinya. Saya tulis saja namanya di sini belajar 4. Kemudian kita klik finish. Nah, kemudian ini kita keluarkan saja. Nah, kita tunggu. Di sini dia masih sementara membuat Gradle. Nah, sudah jadi. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tampilannya. Di sini kita ubah dulu tampilannya. Di sini kita ganti. Ini kita hapus dulu semuanya. Kemudian kita ganti dengan linear layout. Kemudian kita tutup. Nah, setelah itu yang pertama kita buat yaitu kita buat dulu XML-nya. Di ini kita hapus. Atau kita kembalikan dulu. Nah, kemudian yang kita simpan yaitu adalah ini. Kita Ctrl X dulu. Nah, ini kita simpan di notepad cepat-cepat. Nah, kemudian kita hapus dan gantinya dengan linear layout. Nah, kemudian kita tutup. Nah, kemudian di sini kita masukkanlah yang ini. Nah, kita simpan. Kemudian kita ini, selanjutnya ini kita hapus. Kita tambahkan dulu X. Nah, itu tools. Ya. Selanjutnya yang pertama dulu kita buat dulu yaitu yang namanya edit text. Nah, edit textnya ini kita berikan tingginya itu match parent dan punya what content. Nah, kemudian kita lihat cek apa yang masalah. Selanjutnya kita buatkan dia lagi, buatkan gravity. Gravity itu center. Kemudian kita tambahkan dulu ID dengan nama edit text 1.
Kemudian kita ubah lagi, kita tambahkan margin top sekitar 10 dp. Kemudian ada yang namanya input type. Di sini kita tambahkan menjadi nomor desimal, karena yang kita buat adalah perhitungan, otomatis nanti keyboard atau keyboard yang berubah menjadi nomor desimal. Selanjutnya kita tambahkan lagi pin. Tambahkan pinnya itu sebentar, kita simpan saja dulu. Nah, kemudian kita buat lagi satu lagi, kita copy saja. Ini kita kurang tambahkan ini juga, kita tambahkan ini. Nah, ini kita ganti jadi edit text 2, kita cek dulu. Oke, ini edit textnya terletak di sini, tidak apa-apa. Kemudian oh iya, kita sebenarnya di sini kita harus sesuaikan sehingga kita tidak menggunakan match parent dan work content. Ini saya buat dengan 320 dp, dan yang ini saya ubah menjadi 48. Nah, kemudian kita tambahkan lagi marginnya 16 dp. Nah, ada salah, 16 dp. Oh ya, di sini jangan dulu yang ini kita simpan, kita taruh di sini ya. Nah, yang pertama juga ini, yang ini kita ubah juga jadi 320 dp, dan yang ininya berjumlah 48 dp. Kemudian margin topnya itu di sini kita ubah menjadi 40 dp. Oh ya, di sini kita lupa tambahkan lagi. Di sini seharusnya kita tambahkan padding, yaitu jumlah 16 dp. Nah, kemudian ada orientasi, kita tambahkan juga vertikal, dan yang terakhir kita tambahkan konteks supaya dia aktif, kita tambahkan dengan activity ya. Oke, sini kita sudah buat 2, sini kita tinggal atur saja. Di edit textnya setelah kita buat 48, kita tambahkan center 16 dp, 10 dp, nomor desimal. Oke, selanjutnya lagi kita buat lagi yang namanya spinner. Yang kita buat di sini, kita tinggal dari paletnya itu kita ambil desain, kemudian kita cari yang namanya spinner. Ini kita tinggal add design, dan yang satunya lagi kita tambahkan tombol button.
desain. Kita kembali lagi. Pertama di sini spinner, kita ganti dulu namanya. ID-nya di sini kita buat namanya jadi operator. Kemudian di juga button ini kita isi dulu ini, jangan kita garu yang buttonnya. Di sini kita ubah juga menjadi 320 dp dan tingginya itu 48. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi di sini margin, kita tambahkan 16 dp. Kemudian gravity-nya kita tambahkan juga jadi center. Kemudian yang terakhir, kita bikin saja dulu kemudian yang button lagi kita ubah namanya jadi hasil. Nah, dari sini kita ubah dulu. Kita tambahkan entries. Nah, namanya part 1. Atau jangan dulu kita buat. Oke, selanjutnya yang button di sini kita ubah juga, lebarnya kita buat menjadi 320 dp dan tingginya itu wrap konten. Oke, sudah cocok. Kemudian gravity-nya kita tambahkan jadi center. Nah, kemudian kita tambahkan text. Sudah ada Android text-nya di sini. Kita ganti jadi kita tulis saja dulu hasil. Sebentar kita ubah. Nah, setelah jadi di sini selanjutnya kita cek kembali dulu nama edit text 12. Oke. Sini apa yang salah? Hint. Oke, nama salah. Selanjutnya kita buat lagi tambahkan dulu di value-nya. Tambahkan string. Nah, sini kita ubah dulu nama aplikasinya, kita buat itu aplikasi menghitung. Oke. Otomatis nanti di label di manifestnya juga akan berubah. Selanjutnya kita ubah lagi string, kita Ctrl C saja, kemudian kita Ctrl V lagi, kita Ctrl V, kita Ctrl V ya. Kemudian pertama kita ubah dulu, yaitu namanya edit text 1 dan edit text 2. Kemudian sini kita ganti namanya menjadi variabel 1 dan variabel 2. Nah, kemudian juga yang sini tombol hasil kita ubah juga, kemudian kita tekan hasil. Oke, kemudian kita kembali lagi ke activity XML-nya. Di sini kita tambahkan dulu teks atau di sini entries. Oke, jadi tambahkan itu edit text. Bukan entries-nya. Ya, kita belum buat value di sini. Nah, harusnya kita tambahkan dulu di sini to add tombol hasil. Nah, kemudian di
sini kita ubah, kita tambahkan add string edit text 1, dan yang kedua itu add edit text 2. Nah, begini. Kemudian kita tambahkan juga array untuk spinnernya, yaitu di sini kita buat dulu string array, kita Ctrl C saja, Ctrl V, atau buat yang baru string array dengan namanya itu operator. Nah, kemudian kita tutup, kemudian kita buat item, kita beri nama tambah, kita copy saja, ini kita ubah jadi kurang kali dan bagi. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi di spinnernya. Di sini spinnernya kita ubah namanya, ya, di sini kita tambahkan increase. Di sini kita tulis add array operator. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat tampilannya, di sini kita akan membuat logikanya di main activity yang utama. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat dulu public void yang baru. Kita tulis dulu public void, namanya hitung. Kemudian kita tambahkan view, kemudian kita panggil dulu edit text-nya, kita tulis dulu edit text, itu var1 sama dengan find view by id, kita panggil, kemudian kita tulis r titik id titik edit text 1. Nah, kemudian kita Ctrl C saja. Nah, kemudian kita Ctrl V, kita Ctrl V, kemudian kita tulis lagi, kita tambahkan juga, kita panggil spinnernya, spinner itu namanya operator sama dengan find view by id, titik id-nya titik operator. Nah, ini tadi kita ubah edit text 1 jadi edit text 2, lakukan titik koma. Nah, setelah itu kita ubah, kita deklarasikan string di var1 dan var2 ini. Nah, kita ubah dulu var2, kita deklarasikan string, itu string var1 string sama dengan var1, kita panggil get text, dapatkan teksnya, kemudian kita titik to string, begitu juga dengan var2 nya. Dan kita ubah var1, di sini kita ubah var2, dan juga kita ubah var2. Oke, ini kita ubah. Nah, selanjutnya karena kita akan membuat sebuah aplikasi perhitungan, maka
otomatis kita tidak, misalnya jika kita ingin menggunakan bagi atau kurang, kita tidak bisa menggunakan string, dan di sini kita harus menggunakan double. Nah, cara ubah string ke double-nya adalah pertama kita tulis dulu double, kemudian kita deklarasikan var1 double sama dengan keyword double titik, kita tambahkan yang namanya part double, kemudian kita tambahkan var1 string. Nah, copy juga kita buat untuk yang kedua. Nah, yang kedua kita ganti var2 double, di sini juga kita ganti jadi var2 string. Nah, selanjutnya di sini kita buat juga string untuk operatornya, yaitu string operator string sama dengan operator, kita panggil operator titik get selected item. Oke, kita titik to string, kita ubah ke titik to string. Oke, tambah titik koma. Nah, kemudian di sini kita buat dulu di mana hasilnya double, hasil itu sama dengan 0. Nah, di sini kita buatlah sebuah percabangan. Di sini saya akan menggunakan switch, karena jika kita menggunakan if maka akan muncul warning. Dari sini saya akan menggunakan switch di mana operator string, maka case 1 itu kita ubah menjadi tambah, kita tuliskan tambah, maka hasilnya sama dengan var1 double ditambah var2 double. Oke, kemudian kita break. Oke, begitu juga dengan kode-kode selanjutnya, di mana di sini kita Ctrl C saja, kemudian tambahkan, kita Ctrl V, kita transfer lagi, kita buat 4. Nah, di sini kita ubah hasil, di sini kita ubah menjadi kurang, kita cek dulu di stringnya apakah kita sudah cocok. Kurang ini kali, dan di sini kita ubah juga jadi kali. Kemudian di sini ada bagi, ini kita tinggal ubah menjadi bagi. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat logikanya, di sini selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat tampilan keduanya. Nah, tampilan keduanya caranya kita buat kelas baru dengan di sini kita buat activity baru dengan nama activity. Oke, di sini kita tidak akan klik launcher activity, karena jika kita mengklik launcher activity main 2 ini akan berubah menjadi tampilan utamanya. Tapi karena kita tidak checklist, dia akan mengikut ke main activities yang utama. Oke, kita klik finish. Oke, nah selanjutnya dan dulu kita garis yang ini, kita buat dulu tampilan untuk activity yang kedua. Nah, activity yang kedua itu
isinya di sini kita copy saja dari activity XML, Ctrl C. Nah, dan kita ubah di sini, kita hapus, Oke, kita buat yang namanya text view. Kita ambil saja dari desain, yaitu text view. Oke, kita tambahkan. Oke, di sini kita ganti namanya menjadi ID-nya ganti jadi tampil hasil. Oke, di sini kita ubah jadi wrap content. Kemudian di sini ditambahkan untuk beratnya di sini dia akan belum muncul karena dia sementara membuat Gradle script-nya. Kita tunggu sejenak. Kita tulis saja. Oke. Kita tambahkan weight. Nah, kita tambahkan weight-nya jumlah 1. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita buatlah logikanya. Kita cek dulu ini tampilannya. Di sini kita ubah jadi transparent. Oke. Kurang lebih seperti ini. Di sini kita ubah aja jadi transparent. Oke, double ke konten saja. Kemudian di sini kita ubah jadi main activity 2. Oke. Di sini kita hapus saja orientasinya. Titik penekan orientasinya. Ya. Oke, sudah. Jadi kemudian kita tambahkan lagi string XML untuk yang namanya di sini kita ubah dari teksnya namanya tombol tampil hasil. Nah, di sini kita ubah, kita add tombol tampil hasil. Oke. Nah, di sini juga kita tulis hasil, tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Nah, kemudian kita buatlah logikanya. Di sini kita menggunakan intern. Di sini kita buat dulu intern sama dengan kita panggil dulu get intern. Oke, titik koma. Kemudian kita deklarasikan dulu string dari hasil string sama dengan intern titik get string extra. Kemudian kita tambahkan hasil. Oh ya, tunggu dulu, sebelumnya kita deklarasikan dulu sebuah public state atau public state akhir, itu yang namanya
public statis final, itu string itu hasil hitung sama dengan hasil hitung. Oke, di sini kita ubah dulu. Kita gunakan saja huruf besar semua supaya gampang dikenali. Hasil hitung. Oke, kita ubah lagi. Hasil hitung. Oke, kemudian kita tambahkan juga untuk text view-nya. Text view yaitu tampil hasil yang tadi. Oke, untuk tampil hasil yaitu juga id r titik id titik titik tampil hasil. Oke. Kemudian terakhir kita panggil fungsinya yaitu tampil hasil titik set text itu hasil string. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian intent ini kita kembali lagi ke aktivitas utamanya di sini. Nah, kita tambahkan juga yaitu kita tambahkan di bawah case ini, kita tambahkan yang namanya intent. Kita buat new intent. Nah, kita tambahkan yang namanya intent ini atau this, dia berkaitan dengan activity 2 titik class. Oke. Nah, kemudian kita panggil lagi intent put extra titik put intent salah, saya tambahkan huruf kecil intent put extra, tambahkan main activity 2-nya yang dimana di situ ada hasil hitung, kita koma, tambahkan string, kita ubah yang hasil ini menjadi string value of to hasil. Oke. String value hasil ini yang dari sini, yang pertama dari double kita ubah menjadi string. Oke. Nah, kemudian kita tinggal start activity-nya. Start activity intent. Oh, salah. Start. Tidak pakai huruf besar. Start activity. Kita ganti jadi G. Oke. Nah, karena logikanya sudah selesai, di sini kita tinggal mengaktifkan tombol. Itu di sini kita ubah dulu ya, tombol hasil. Nah, di sini kita tambahkan tombol on click. Nah, namanya hitung. Oke, kita cek lagi di main activity utamanya. Ya, dia sudah digunakan. Nah, di sini kita tinggal jalankan aplikasinya. Kita tunggu. Nah, di sini
kita sudah membuat emulatornya. Di sini saya akan mencoba memasukkan variabel satu, yaitu ada variabel pertama yaitu adalah 4 dan variabel kedua adalah 2. Nah, ini tadi dia muncul karena kita membuatkan number desimal. Nah, makanya otomatis akan muncul ini. Jika kita tidak menuliskan ini, maka yang akan muncul adalah tombol keyboard biasa yaitu QWERTY. Nah, di sini kita langsung saja tunjukkan hasilnya. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, coba kita menggunakan kurang. Kita mengecek logikanya yang ini, apakah sudah benar. Kita hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita yang kali-kali, kita tentukan hasilnya adalah 8. Dan yang terakhir adalah bagi. Nah, 4 bagi 2, atau di sini kita ubah saja angkanya. Misalnya 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.